Kebayang nggak sih, apa jadinya kalau seorang ahli teknologi yang hobinya nulis, tiba-tiba mutusin buat bikin keripik singkong? Hari ini kita nggak cuma bakal ngebahas rencana bisnis biasa, tapi kita bakal nyelam ke sebuah perjalanan yang sangat personal dari seorang pendiri yang mengubah keresahannya jadi sebuah usaha dengan dua pilar yang unik. Ini bukan cuma curhatan loh, ini adalah realita pahit yang sering dirasain banyak pengusaha, tapi jarang diomongin. Sebuah perjuangan di balik layar yang sering kali ketutup sama cerita-cerita sukses. Nah, kutipan inilah titik awal kita, karena ini ngungkapin masalah yang sangat manusiawi yang coba dipecahkan oleh Nanggiri Adam, buat dirinya sendiri, dan akhirnya buat orang lain juga. Jadi, siapa sih orang di balik pengakuan yang jujur banget ini? Buat ngerti solusinya, kita harus kenal dulu sama pendirinya. Yuk kita coba masuk ke dalam pikiran orang yang memutuskan untuk membangun sesuatu yang baru dari rasa frustrasinya. Coba deh lihat profilnya. Unik banget kan? Punya otak insinyur buat mikirin sistem, hati seorang penulis buat bikin cerita, dan pastinya jago banget soal teknologi. Ini jelas bukan profil pengusaha keripik biasa. Kombinasi keahlian yang langka inilah yang jadi bumbu rahasia di balik strategi Nakompan. Nah, disinilah kita nemuin why-nya dia. Ini tuh bukan cuma soal cari untung. Ini tentang ninggalin jejak, tentang pengaruh, dan tentang gimana caranya pakai alat-alat modern buat menciptakan dampak yang berarti. Ambisi inilah yang jadi mesin penggerak setiap keputusannya. Tapi kan, visi besar itu pasti nabrak kenyataan pahit. Jadi, apa sih rintangan spesifik yang mengubah ambisi tadi jadi sumber frustrasi? Oke, mari kita bedah tantangan yang dihadapi Nkampen. Perasaan mandek kayak gini tuh umum banget di dunia startup yang persaingannya ketat. Ukuran sukses, kayak ekspansi global, dapat pendanaan, atau status unicorn yang didambakan, bisa jadi beban yang berat. Buat Nanggiri, ini bukan cuma masalah bisnis, tapi udah jadi masalah pribadi. Tapi, Nanggiri nggak cuma ngandalin perasaan doang. Dia riset beneran. 130, itulah jumlah calon pelanggan yang dia wawancarai langsung buat mastiin asumsinya. Ini nunjukin kalau dia bukan cuma pemimpi, tapi seorang pembangun yang ngukur semuanya dengan teliti sebelum bertindak. Oke, masalahnya udah divalidasi, misinya juga jelas. Terus solusinya gimana? Jawabannya ternyata bukan satu tapi dua bisnis sekaligus. Mari kita lihat strategi diversifikasi yang menarik ini. Sekilas keripik sama travel kan kayaknya nggak nyambung ya. Tapi coba deh pikirin lagi. Yang satu ngasih kesenangan simple sehari-hari, yang satunya lagi nawarin pengalaman yang tak terlupakan. Kalau digabung, keduanya jadi portofolio yang terdiversifikasi, yang bisa menjangkau kebutuhan konsumen dan siklus pasar yang beda-beda. Sebuah langkah yang cerdas banget. Nah, disinilah latar belakang uniknya itu kepake. Jadi, ahli cloud itu bukan cuma gelar keren di CV, tapi sebuah keuntungan strategis. Artinya, dia bisa bangun infrastruktur bisnis yang modern, scalable, dan efisien buat kedua usahanya. Yang jelas ngasih dia keunggulan dibanding pesaing yang lebih tradisional. Saya suka banget kontrasnya. Bayangin, seorang ahli cloud yang high-tech, di dapurnya malah bikin keripik pakai cara tradisional. Ini bukan kontradiksi loh, ini justru inti dari brandnya. Strategi canggih di balik layar, tapi produknya otentik dan personal di depan. Ini perpaduan sempurna antara modern dan tradisional. Punya produk keren dan visi yang hebat, itu percuma kalau nggak ada rencana buat nyampein ke pelanggan. Jadi, gimana caranya Nakompen berencana menaklukkan pasar? Yuk, kita bongkar strategi go-to-market mereka. Ini tuh strategi pijakan klasik yang efektif banget. Daripada mencoba menjangkau semua orang sekaligus, Nkompen fokus ke kelompok kecil dulu yang paling dekat, lingkaran mereka sendiri. Cara ini bikin mereka bisa bangun basis pelanggan yang loyal, ngumpulin masukan, dan nyiptain promosi dari mulut ke mulut secara organik sebelum ngeluarin banyak uang buat iklan. Terus apa sih yang bikin Adam Keripik ini beda? Simple banget, teksturnya yang tipis dan renyah. Di pasar yang udah rame, kadang-kadang nilai jual yang paling efektif itu justru yang bisa langsung kamu rasain dan cicipin. Ini bukan sekedar daftar nama ya, tapi ini peta pertempurannya. Dengan mengidentifikasi siapa pesaing langsung dan tidak langsung, Nanggiri nunjukin kalau dia paham banget pasarnya. Dia sadar, dia bukan cuma bersaing buat jualan keripik, tapi buat dapetin porsi dari dompet konsumen. Jadi, gimana caranya nganterin produk ke pelanggan tanpa punya toko fisik? Ya, bangun jaringan distribusi yang serba digital. Dengan manfaatin platform e-commerce kayak Shopee dan partner logistik kayak Shipper, Nakompan bisa beroperasi sebagai bisnis modern yang ramping dan bisa menjangkau pelanggan di mana aja. Tapi, seperti yang udah kita lihat dari tadi, Nakompan itu bukan cuma soal jualan produk. Sekarang kita beralih dari urusan untung rugi ke jantung perusahaannya, yaitu misi sosialnya.
Coba deh lihat nilai-nilainya. Tulus, baik, jujur. Ini bukan cuma kata-kata manis perusahaan, ini adalah obat penawar dari stres dan kelelahan yang dia rasain di awal. Dia sedang membangun perusahaan yang dia harap ada di dunia, perusahaan yang digerakkan oleh tujuan, bukan cuma keuntungan. Dan di sini, visinya jadi lebih luas lagi. Dia melihat masa depan dunia kerja dan sadar ada pergeseran besar. Buat generasi Y dan Z, jalur karir tradisional udah mulai pudar. Dia melihat wirausaha bukan lagi sekedar pilihan, tapi sebuah keharusan. Dan dia ingin ikut membuka jalan untuk itu. Inilah benang merah yang ngikat semuanya. Mau itu teknologi cloud atau keripik singkong, tujuan utamanya tetap sama. Menggunakan bisnis sebagai alat untuk memperkuat sisi kemanusiaan kita, bukan malah menghilangkannya. Sebuah pengingat yang kuat dan relevan banget di dunia kita yang serba teknologi ini. Kisah anak kompan ini jadi studi kasus yang kuat banget tentang gimana caranya mengubah perjuangan pribadi menjadi sebuah tujuan. Ini nunjukin kita bisa menggabungkan teknologi modern dengan tradisi, dan sebuah bisnis itu bisa menguntungkan sekaligus manusiawi. Jadi saya jadi penasaran, dan saya mau ngajak Anda mikir juga, kira-kira keresahan apa sih dalam hidup Anda yang bisa jadi bibit buat ide besar berikutnya?